Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang berkati Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita. Saya percaya saat ini saudara dengan hati yang rindu, kita bersama-sama mau datang di dalam hadirat Tuhan dengan pujian, dengan nyanyian kita, dengan penyembahan kita. Namun sebelumnya mari saya ajak kita semua, kita mau tundukkan kepala, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, tak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang kami boleh nikmati sampai dengan saat ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu. Untuk itu saat ini kami mau pakai waktu dan kesempatan ini untuk kami boleh sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami boleh menyembah-Mu. Sungguh-sungguh kami boleh memuji-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah hadirat-Mu kami boleh rasakan di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk roh-roh jahat yang tidak berasal daripada-Mu, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ibadah ini mengandung janji. Untuk itu saat ini kami mempersiapkan diri, kami masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Mari saudara yang ada di rumah katakan haleluya, haleluya. Katakan saya mau cinta Yesus.
sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tanganmu saudara, sembah Dia. Oh, kami mau menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Lebih sungguh-sungguh saudara di hadapan Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau mencintai-Mu lebih lagi Tuhan. Oh, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kami mau menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, sekali lagi kita mau katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Haleluya. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal bagi kita semua. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita masih mau memuji Tuhan. Mari kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita mau angkat satu nyanyian.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Serukan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dia baik, sungguh baik, sangat baik bagi kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun kami saat ini, kami mau tetap mengasihi Engkau, kami mau tetap mencintai Engkau. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu Tuhan, mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah kami, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu.
sama-sama jemaat katakan, Engkau Allah dan Rajaku. Amin. Kekasih dalam hidupku, Kau segalanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Mari sambil mengangkat kedua tangan, katakan, Engkau Allah, Engkau Raja kami. Oh, kekasih dalam hidup kami. Engkau segalanya. Haleluya. Oh, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Sungguh kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Mari sekali lagi, Engkau Allah kami Tuhan, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Terbukti nyata sampai saat ini Tuhan, Engkau masih melayakan kami. Kami boleh datang menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami boleh sanggup menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan, yang kami percaya itu semua akan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama istri saya sampaikan salam. Kita berjumpa di hari yang bahagia ini, di dalam ibadah hari Minggu kita. Kita berada di akhir zaman, atau zaman akhir yang segera akan berakhir. Jadi yang paling tepat, kita harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di akhir zaman. Keadaan manusia akhir zaman itu gimana? Ya, supaya kita jangan jadi seperti manusia akhir zaman yang pada umumnya. Misalnya mencintai uang, jadi hamba uang, ya, mencintai diri sendiri, tidak tahu berterima kasih. Itu khotbah hari Minggu yang lalu. Nah, hari ini saya masih lanjut dengan 2 Timotius 3. Kita akan sama-sama baca ayat 1 sampai ayat 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri Ya. dan menjadi hamba uang. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua Ya. dan tidak tahu berterima kasih. Nah, Tidak mempedulikan agama, Ya. tidak tahu mengasihi. tidak memperdulikan agama itu, tidak mengindahkan ibadah. Karena kalau kita cuma jadi orang beragama, tapi kita tidak beribadah, nah itu bisa diragukan apa yang kita anut. Jadi kita harus beragama, tapi kita beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran apa yang diajarkan oleh apa yang kita percayai. Mari lanjut. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka Ya. menjelekkan orang, Ya, tidak dapat mengekang diri, garang,
tidak suka yang baik. Ya, jadi tidak tahu berterima kasih. Itu sudah saya sampaikan pada kesempatan minggu yang lalu. Tidak tahu berterima kasih. Banyak manusia tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu mengucap syukur. Sudah ditolong Tuhan, bukannya ucapan syukur, malah jadi lebih tidak dekat dengan Tuhan. Saya mempunyai teman, masih juga keluarga, ketika dia sakit, dia minta didoakan. Dia tidak bisa jalan, dia ada di kursi roda. Nah, ketika dia di kursi roda, dia minta didoakan. Dia orang Kristen tapi tidak Kristen sungguh-sungguh, tidak pernah masuk gereja, tidak pernah ibadah. Ini namanya tidak mengindahkan ibadah. Dan akhirnya karena dia sakit, keluarganya bawa ke gereja, dan dibawa ke gereja didoakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dulu sampai sekarang tidak pernah berubah sama kuasanya. Mujizat kesembuhan masih ada. Ya, mujizat apapun masih berlaku, saudara. Tuhan masih sama kuasanya, dulu, hari ini, sampai selamanya. Dan teman, juga saudara, ya juga keluarga, family, sembuh. Wah, dia senang sekali, dia sudah tidak di kursi roda, dia sudah berjalan dengan biasa, dengan bebas, dan rajin sekali ke gereja. Rajin. Ya, dia seminggu bisa berapa kali mengikuti aktivitas kegiatan ibadah. Tapi ketika dia sudah sehat dengan baik-baik, pelan-pelan dia mundur pelan-pelan sampai tidak lagi ibadah. Dan ketika lama tidak lagi ibadah, tidak bertemu dengan dia lagi di dalam pelayanan dalam ibadah, ternyata satu waktu saya dipanggil datang ke rumah sakit di kamar ICU dan mendoakan. Dia sudah lebih parah daripada lumpuh. Ini sudah total di tempat tidur dengan bantuan oksigen, susah bernapas. Dia bilang sama saya, tolong doakan saya, kalau bisa sembuh nanti saya akan melayani. Ya, kamu jadi pelayan lagi ya? Ya, mau jadi pendeta malah. Saya jadi pendeta saja, tinggalkan dunia. Duniaku tinggalkan. Sudah tidak mau lagi dunia. Nah, tapi Tuhan berbicara yang lain. Dia minta ampun, mari kita minta ampun sama Tuhan. Yang seringkali manusia seperti itu tidak tahu berterima kasih. Nah, dia minta ampun, tapi setengah jam kurang lebih setelah kami doa sama-sama, Tuhan itu baik, pasti mengampuni dia, diselamatkan. Tapi dia tidak diberi kesempatan untuk hidup lagi melayani seperti apa yang dia inginkan. Nah, akhirnya dia meninggal. Ya, karena itu saudara, yang alami mujizat, ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan. Mujizat apapun saudara, mungkin tadinya berantakan hidupmu. Tadinya mungkin usahamu hancur. Ya, ada orang saya kenal hancur, dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia jadi rajin, tapi lama-lama kendor. Ya, jangan kendor. Roma mengatakan, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Layani Tuhan dengan api, semangat, cinta yang mula-mula. Itu namanya kita tahu berterima kasih. Jangan kita sudah ditolong Tuhan, kita menjadi angkuh. Kemudian kita tidak lagi sungguh-sungguh seperti Raja Hizkia.
Ya, tidak tahu berterima kasih. Mari kita baca. 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 26. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit Ya, sehingga hampir mati. hampir mati, belum mati. Terus Ia berdoa kepada Tuhan, ya, dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. ya. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih. Nah, Hizkia tidak tahu berterima kasih. 15 tahun Tuhan tambah. 15 tahun. Aku tambah umurmu 15 ya. Maksudnya Tuhan, 15 tahun itu penuh ucapan syukur, terima kasih, layani Tuhan. Terus, Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya. nah, banyak orang di akhir zaman ini, kata Timotius tadi, tidak tahu berterima kasih. Lanjut. Karena ia menjadi angkuh, Ya, sehingga angkuh dia merasa, wah sekarang saya sudah sehat, apa saja saya bisa buat. Ya, terus. sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Nah, tetapi untungnya dia sadar. Lanjut dibaca. Tetapi ia sadar akan Sadar. keangkuhannya itu. Yang paling parah kalau kita tidak pernah sadar. Tidak sadar kita sudah salah. Tidak sadar disadarkan, tidak mau sadar. Yang paling baik orang menerima karya Roh Kudus, sadar, insaf. Kan hanya Roh Kudus yang bisa menginsafkan. Roh Kudus menginsafkan kita akan salah kita, dosa kita. Bahkan Roh Kudus menginsafkan dunia akan adanya penghakiman kalau kita tidak mau sadar, tidak mau bertobat. Terus, Dan merendahkan diri. nah, Hizkia ini merendahkan diri. Ya, saya salah, seperti Daud berdosa, merendahkan diri. Terus, Bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. ya, Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka Ya. pada zaman Hizkia. jadi mereka tidak ditimpa murka. Tapi barang-barang di istana sudah tidak ada lagi pada Hizkia, diambil. Lanjut dibaca. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ya, Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, Ya. perak, batu permata yang mahal-mahal, ya, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. ya. Sekian, terima kasih. Tapi kemudian Alkitab mengatakan semua kekayaannya akan diambil. Namun Hizkia berkata, sekalipun demikian asal ada kedamaian, ketenangan seumur hidupku cukup. Ya. Jadi kalau saudara tidak tahu terima kasih, sudah ditolong, sudah sehat, sudah diberkati, lupa. Mungkin juga sudah nasar, lupa. Makanya pengkhotbah ingatkan kita, jangan kita sembarang bernasar. Kalau kita tidak bisa penuhi, lebih baik hati-hati dengan mulut. Karena Tuhan tagih itu apa yang kita nasarkan. Lebih baik kita tidak bernasar, itu jauh lebih baik daripada kita bernasar tapi tidak menepati kata pengkhotbah. Ya. Jadi mungkin Hizkia waktu dia sakit itu pertengahan umur, dia minta Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan, tambah 15 tahun. Tapi tidak tahu terima kasih. Lah ini sekarang banyak keadaan manusia akhir zaman yang tadi saya saksikan, teman, saudara, masih keluarga. Ditolong Tuhan. Memang lumpuh di kursi roda, saya menyaksikan. Dan saya layani waktu setengah jam kurang lebih sebelum meninggal. Ya, dia lupa. Nah itu ikatannya mamun, uang, money. Bukan main lekat lalim. Betul-betul dia sudah tenggelam sibuk lagi di sana. Lupa dulu lumpuh, lupa dulu di kursi roda.
Sekarang sudah bebas lupa lagi. Itu manusia. Tapi baik kita tiru Hizkia, sadar. Itu gunanya kita dengar firman. Kita diingatkan Tuhan, dinyatakan salah, diberitahu apa pelanggaran kita, supaya kita sadar masih ada kesempatan untuk bertobat. Jangan tunggu nanti tidak ada kesempatan bertobat. Manfaatkan waktu. Tentu lagu bilang, hidup ini adalah kesempatan. Pakai itu kesempatan. Bertobat, sadar, dan kembali ke jalan yang benar. Naikkan ucapan syukur. Pujian penyembahan kita. Nah, Tuhan cari terima kasih kita. 10 orang kusta itu. 10 sembuh. Cuma 1 balik. Tersungkur mengucap syukur. Tuhan tanya kepada orang yang sembuh ini, mana yang 9? Masa tidak kembali mengucap syukur? Nah, berarti Tuhan cari mana ucapan syukur kita. Tuhan sudah tolong keluarga, Tuhan tolong saya, Tuhan sudah merebut saya dari maut, sudah sembuhkan saya, sudah buat saya menjadi manusia yang diselamatkan, dibeli, ditebus dengan darah yang mahal. Apa yang harus kita buat? Jangan lupa, ada Tuhan yang sudah menolong kita, yang memberi hidup. Layani Tuhan. Ya. Nah, selain keadaan manusia akhir zaman itu tidak tahu berterima kasih, tadi dikatakan berontak sama orang tua. Tolong dibaca. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Berontak. Tuh, ini keadaan manusia akhir zaman. Banyak anak-anak durhaka. Berontak pada orang tua. Tidak bisa terima kasih. Jerih lelah orang tua, susah payah mengandung, lahirkan dengan kesakitan, membesarkan. Kemudian anak itu berontak, kurang ajar sama orang tuanya. Melawan orang tua, mengata-ngatai orang tua. Tidak patut itu dilakukan oleh anak. Tapi akhir zaman banyak seperti itu. Jangan berontak pada orang tua. Hormatilah orang tuamu. Alkitab berisikan firman, perintah Allah. Supaya anak-anak itu menghormati orang tua. Supaya ada janji panjang umur. Kan kalau ulang tahun selalu itu lagu panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umur. Ya toh? Tapi kalau berontak-berontak sama orang tua, umurnya bisa pendek. Oh, banyak orang-orang muda berontak-berontak itu pasti. Kalau disayang Tuhan, hajar sama Tuhan. Ya. Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, taati orang tua yang memang sudah dalam Tuhan. Taat. Terus? Karena haruslah demikian. Harus, karena orang tua dalam Tuhan pasti nasihatnya sesuai Alkitab. Sesuai firman Tuhan. Tidak mungkin menyimpang. Orang tua dalam Tuhan. Kalau orang tua kita di luar Tuhan, harus apa? Baca. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormati ayah ibu. Kalau dia masih di luar Tuhan, tetap kewajiban seorang anak
menghormati orang tua yang sudah susah payah ibu mengandung, susah payah sakit melahirkan, membesarkan. Kadang-kadang kalau orang hidup sederhana, dia tidak mampu buat lebih banyak untuk anak-anaknya, dia orang tuanya ngalah. Tidak beli pakaian, orang tua mengalah. Ya, tahun baru anaknya semua diberi pakaian baru, dia sendiri tidak. Makanan limpah, puji Tuhan. Kalau makanan tidak cukup, orang tua tidak makan. Tapi anak-anak tidak tahu terima kasih, tidak menghormati, tidak taat perintah Tuhan. Taati orang tua dalam Tuhan, hormati orang tua mungkin yang belum dalam Tuhan, supaya dengan kelakuanmu yang baik, orang tua yang tidak dalam Tuhan itu melihat, menyaksikan, inilah orang Kristen. Lanjut. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ya, perintah penting itu artinya penting. Kalau Tuhan katakan penting-penting memang. Ya, supaya Seperti yang nyata dari janji ini, Ya. supaya kamu berbahagia. bahagia. Anak-anak yang patuh kepada orang tua, hormat pada orang tua, hidupnya itu bahagia. Tambah Dan panjang umurmu di bumi. panjang umur. Tidak didoain panjang umur pun panjang umur. Karena apa? Dia lakukan perintah Tuhan, menghormati orang tua. Mama susah payah ngandung, jalannya susah, apalagi kalau anaknya kembar seperti Esau dan Yakub. Ribka bilang, aduh anak saya bertolak-tolakan di dalam sengsara, lebih baik aku mati, kata Ribka. Ya, 2 anak di dalam satu kandungan. 1 kandungan 2 anak. Bayangkan, susah payah mengandung. Waktu melahirkan sakit. Waktu babynya sakit, orang tuanya tidak tidur. Digendong terus bayinya. Ya, tapi sudah besar, tidak mau diatur orang tua. Banyak anak muda zaman sekarang. Semoga saya doakan banyak anak-anak bertobat jadi baik. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kamu. Tuhan akan pakai hidupmu. Bahagia itu orang yang dipakai Tuhan. Ketika saya baca dalam Injil Matius, itu Tuhan suruh lepaskan 2 ekor keledai waktu dia mau masuk Yerusalem. Keledai induk dengan keledai anak sama-sama tertambat. Tuhan utus muridnya, pergi sana, lepaskan keledai induk dan lepaskan keledai anak. Aku mau tunggangi. Kalau orang tanya, bilang Tuhan mau tunggangi. Tuhan mau pakai. Nah, murid-muridnya pergi, melepaskan. Ketika datang keledai itu, ya, keledai induk dan keledai anak, maka Tuhan naik di keledai anak, keledai muda. Itu yang ditunggangi Tuhan. Bukan keledai induknya, keledai anak. Keledai induk itu mendampingi anak keledai. Jadi keledai yang induk itu mendampingi anak keledai ini, sehingga Tuhan masuk ke kota Yerusalem. Akhir zaman saya mau sampaikan, Tuhan mau pakai dan memenuhi kalian anak muda dengan Roh Kudus. Jangan sia-siakan hidup mudamu. Banyak orang menangis di hari tuanya. Aku mau kembali muda, tidak bisa lagi. Pakai hidup masih muda ini, masih kuat. Jadi saksi Tuhan.
layani Tuhan. Nyanyi, katakan, dunia ku tinggalkan, berapi-api, saya percaya, sementara saya berkhotbah ini, dalam hayalan saya masih melihat banyak orang muda, anak-anak, anak kecil, dipenuhi Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan berkarya, akan dicurahkan pada akhir zaman, berlipat-lipat kali ganda. Anak-anak muda dipakai itu sudah dibuatkan oleh Yoel dan ditegaskan dalam Kisah Rasul oleh Petrus. Karena itu hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ibrani katakan, hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat yang ke-7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hati. Kalau pas ada yang mendengar firman Tuhan ini, ada kehidupan muda, berontak sama orang tua, tidak patuh. Kecuali satu, orang tuamu yang belum dalam Tuhan bilang, "Tidak usah ke gereja kamu ya, tidak usah dengar firman, tidak usah melayani." Nah, hormat kita tetap, tapi kita harus lebih cenderung pada Tuhan dengan firman, beribadah, jadi kesaksian. Lama-lama orang tua lihat, ternyata anak saya jadi baik ya. Udah saya pukuli, sudah saya kata-katai, sudah caci maki, tidak berubah. Tidak dikasih uang, tidak dikasih sepeda motor, tidak dikasih mobil, tidak berubah. Masuk gereja malah berubah. Nah, Tuhan mau lihat satu perubahan sikap. Dulu berontak, sekarang tidak lagi. Orang tua bawa ke Tuhan. Orang tua bilang, "Nak, aku sekarang mau ke gerejamu juga ya." Di mana itu toh? Siapa itu? Yesus. Nah, anak itu terangkan, Tuhan Yesus itu Tuhan Allah. Tuhan Allah yang papa mama tidak kenal. Sekarang aku perkenalkan Allahku itu. Allahku, Allah yang menjadi pencipta langit dan bumi dan menciptakan segala isinya, menciptakan manusia. Itulah Allah di dalam Tuhan Yesus. Itu Allahku. Oh ya, begitu ya. Nah, orang tua panggil Yesus. Mama, papa, panggil Yesus. Panggil Yesus. Ketika sungguh-sungguh panggil, air mata orang tua jatuh. Kenapa? Karena nama Yesus itu nama yang berkuasa. Amin. Nama Yesus nama yang besar. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain olehnya manusia selamat, kecuali dalam nama Yesus. Setiap lutut bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa, asalkan anak-anak tahu jadi baik, tidak berontak. Tidak lagi berontak pada orang tua. Alkitab bilang panjang umur dan apa? Bahagia. Mau panjang umur? Mau bahagia? Hormati orang tua. Nggak ada modal lain. Taati orang tua dalam Tuhan. Taat. Patuh. Ya. Hargai. Nah, orang tua juga harus jadi orang tua yang benar. Nah, kalau sudah orang tua dalam Tuhan, orang tua juga harus yang benar. Baca tadi Efesus 6 ayat yang ke-4 sekarang. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Bapak-bapak tidak boleh membangkitkan amarah. Tidak bisa jadi sandungan juga pada anak-anaknya terus. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran. Didik mereka di dalam ajaran firman Tuhan dan nasihat Tuhan. Ya, itu nasihat-nasihat Tuhan. Orang tua perlu penuh firman, perlu penuh Roh Kudus. Jadi bisa mentransferkan kepada anak-anaknya apa yang perlu untuk mereka tahu. Kalau mereka sudah diberitahu tidak melakukan, tunggu waktunya.
pasti Tuhan beracara. Tapi jangan membangkitkan apa? Amarah. Orang tua jangan mengutuki anak. Anak-anak disumpahi semua. Loh, memang ini anak kurang ajar, ini satu ini tidak mau dengar saya ya. Awas kalau aku tidak bagikan kamu warisan saya ya. Wah, anaknya dimarah-marahi. Ya. Orang tua jangan membangkitkan amarah. Diminta untuk mendidik, mengajar dengan baik ajaran firman. Karena itu orang kalau mau menikah, laki-laki, perempuan dalam Tuhan. Gitu ya. Terus sama-sama diajar. Diajar dengan firman yang sama. Jadi mereka akan turunkan kepada anak-anaknya. Itu akan jadi bahagia. Oh, tidak berarti tidak ada kesulitan. Ada. Tidak ada nanti apa-apa. Ada. Namanya hidup di dunia. Bukankah manusia, kata Ayub, hidupnya di dunia bergumul. Kita belum di sorga. Kita sedang menuju sorga. Nah, kita mesti taat kepada perintah Tuhan. Menuju ke sana. Belum sampai di sana. Makanya kita harus diajar. Ya, orang tua yang baik mendidik anaknya di dalam ajaran firman Tuhan. Sehingga anaknya jadi anak yang baik. Ya, puji Tuhan. Orang tua harus mengajari anaknya yang baik. Tadi dikatakan ajaran dan didikan. Ada ibu-ibu sebelum pergi mandi atau tidur, dia bilang sama anaknya, Joni, nanti kalau ada om-om itu ya, yang naik sepeda motor datang, bilang sama om-om itu, Mama tidak ada di rumah, Mama keluar ya. Bisa ingat itu? Bilang sama om itu, Mama lagi keluar, tidak ada di rumah. Nah, gitu. Nah, anak yang kecil polos ini masih kecil. Ngomong apa sama om-om yang datang? Om, Mama bilang, kasih tahu om, Mama tidak ada di rumah, sedang keluar. Mama bilang. Nah, apa? Mama bilang, berarti Mama ada. Yo, anak kecil ini udah tahu dusta. Mamamu ada ya? Iya. Mamanya dusta, anaknya tidak dusta. Gimana? Ini orang tua tidak mendidik dengan baik. Itu sejak perjanjian lama, kitab ulangan bangsa Israel disuruh apa? Mengajari anaknya ulang berulang. Apa itu? Firman Tuhan. Kita tidak mungkin mengajari anak kita firman Tuhan kalau kita tidak penuh firman. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 7. Dengarlah hai orang Israel. Ya. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Allah itu cuma satu, nggak ada dua Allah. Allah yang satu, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang berfirman, yang tadinya kita tidak lihat. Tapi 2000 tahun yang lampau, Allah mencari manusia, mewujudkan dirinya dalam rupa manusia. Manusia Yesus. Dia firman Allah yang menjadi manusia. 100% Allah. Tapi juga 100% manusia. Supaya bisa dekat manusia. Supaya bisa membawa manusia kembali kepada Allah. Kembali kepada keserupaan dengan Allah melalui keserupaan dengan pribadinya Yesus. Terus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dan dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Harus kau perhatikan. Kata Tuhan pada bangsa Israel, pada bapak-bapak Israel, mama-mama Israel. Terus, Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. ajar ulang berulang, ini bukan sekali saja. Ajar ulang berulang itu mesti sabar. Sabar. Jangan tak sabar, susu, prak. Wah, ini namanya tadi menyakiti. Firman tadi bilang apa? Jangan Bangkitkan amarah. bangkitkan amarah. Kalau kita Kolose bilang, jangan sakiti. Kolose pasal 3, itu juga ada. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Jangan sakiti, sedikit-sedikit prak, tampar. Ini bukan ajaran sehat. Dulu kalau kamu belum bertobat, ya bapak-bapak seperti itu. Kalau sudah bertobat, tidak seperti itu lagi. Kembali ke Ulangan 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang Ya. kepada anak-anakmu. Anak-anak diajar ulang berulang. Ya, hari ini dia tidak mau dengar. Ya, tidak apa-apalah. Kasih tahu, pasti masuk di hatinya. Satu waktu dia ingat. Dan membicarakannya. Ya, Apabila engkau duduk di rumahmu, ya, apabila engkau sedang dalam perjalanan, ya, apabila engkau berbaring, ya, dan apabila engkau bangun, ya. haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Tanganmu orang tua itu perbuatan. Artinya orang tua jadi panutan, jadi contoh, jadi teladan. Orang tua dulu melakukan, takut sama Tuhan, melakukan firman. Tuh, terus Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. orang tua harus merenungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Jadi kalau direnung-renungkan begitu dapat anaknya salah, langsung yang keluar itu firman. Terus, Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu ya, dan pada pintu gerbangmu. ya, sekian. Jadi, kenapa anak berontak? Orang tua lebih dahulu harus menjadi teladan. Jangan menyakiti. Orang tua dalam Tuhan taati. Anak-anak umurmu panjang, bahagia. Kenapa banyak anak-anak berguguran? Ya, banyak anak-anak berguguran. Mati, masih muda. Ya, seperti daun dari pohon yang masih muda gugur, lo ada. Coba kalau saudara punya pohon, tidak semua yang gugur daun-daun itu yang sudah coklat, yang mati, tidak. Ada daun yang gugur itu daun masih hijau. Ini masih muda, gugur. Oh, ada banyak anak-anak berontak sama orang tua, gugur. Mati masih muda. Sayang. Itulah sebabnya anak-anak perlu dididik, dibawa sekolah minggu, masih balita, diajari. Maka sampai hari tuanya tidak akan menyimpang. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kata Amsal 22 dalam terjemahan bahasa Indonesia, didik orang muda pada masa muda. Sampai tua dia tidak menyimpang. Tapi kalau kita ngambil bahasa Inggrisnya, itu bukan orang muda. Child, lebih kecil. Kali umur 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Ya. Balita lagi, lebih kecil lagi kalau bahasa Mandarin. Bahasa Mandarinnya itu terjemahnya mengatakan masih balita. Maka pada masa tua, seseorang bersaksi kepada saya baru-baru ini, baru-baru aja dalam minggu ini.
Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya punya 2 anak. Dan dua-duanya sekolah dapat beasiswa 100%. Wow, berarti anakmu good ya. Ya. 2, 1 laki, 1 perempuan. Yang 1 sudah semester terakhir Pak Pendeta. Yang 1 baru masuk semester 2. Oh, oke. Tapi dua-duanya hebat. Ya. Dan terutama tidak pernah menyusahkan kami. Wah, bahagia kamu. Good. Tidak pernah menyusahkan. Yang paling susah kita ini, sedih sekali orang tua kalau anak itu menyusahkan. Ini tidak pernah menyusahkan. Ini pengakuannya. Kenapa Pak Pendeta? Masih bayi anak saya. Ku bawa ke gereja, ku bawa ke sekolah. Masih bayi. Ku gendong anak saya ke gereja. Masih bayi. Masih sekolah minggu. Ibu ini sudah pensiun dini. Kamu usianya berapa? Baru 52 pensiun dini. Loh. Ya ada program itu di tempat saya. Oke. Bagus. Saya masih kenal ibu ini. Aku kenal kamu masih umur 24 ya dulu ya. Ya. Mungkin belum menikah waktu itu, belum. Ya. Sekarang dia bersaksi. Saya bilang betul. Dia gendong bayinya, masih bayi. Ku bawa ke gereja. Ku bawa ke sekolah minggu. Dan tidak pernah menyusahkan. Studi berhasil. Kenapa? Amsal 22 ayat 6. Baca lagi. Perhatikan baik-baik. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya, didik orang muda pada jalan yang patut. Supaya maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah anak-anakmu yang masih kecil-kecil. Maka pada masa tuanya ia tidak menyimpang. Didiklah anak-anakmu masih balita. Kayak ibu tadi bilang, aku bawa, gendong, si bayi. Saya bilang, bahagia kamu karena anakmu jadi anak baik-baik. Itu janji Tuhan. Orang tua harus tahu jalannya bagaimana. Allah mengajari bangsa Israel. Ajari anak-anakmu ulang berulang. Waktu makan, waktu tidur, waktu berbaring, waktu jalan. Apa bangsa Israel melakukan? Sama sekali tidak. Kitab terakhir Perjanjian Lama mengatakan, supaya aku tidak memukul bumi. Sebab nanti generasi orang-orang muda yang akan memenuhi bumi ini, kalau hidup kelakuannya tidak betul, Tuhan hancurkan bumi ini. Dan memang betul. Manusia zaman akhir, kata 2 Timotius 3, berontak pada orang tua. Tidak menuruti orang tua. Karena orang tua tidak tahu membekali anaknya. Dimanja. Itu salah satu yang buruk sekali. Buruk. Saya menyaksikan begitu banyak anak-anak manja. Tidak bisa apa-apa. Ya. Mata saya menyaksikan. Seumur-umur saya sekarang ini di usia sudah berjalan ke kepala 8. Saya melihat anak-anak dimanja-manja itu tidak jadi. Kecuali Tuhan beri kemurahan. Jangan manjakan anak. Jangan didik dengan caramu.
didik dengan cara Tuhan, engkau akan berbahagia. Itu ibu baru aja dalam minggu-minggu ini menyaksikan pada saya bagaimana anak saya dari kecil, dari bayi saya gendong. Sekarang dua anak saya ini kuliahnya di tempat yang bagus, beasiswa 100%. Ya, anak muda di sini ya, di jemaat yang saya layani, hidupmu berharga. Ya dah, hargai. Tuhan menghargai hidupmu. Tuhan mengatakan hidup itu berharga. Jadi kamu harus menghargai dirimu sendiri itu. Ada harga. Harga apa? Harganya korban Yesus. Darahnya Kristus. Setetes darah Yesus yang membeli engkau dengan tunai. Itu hargai. Itu sebabnya engkau berharga di mataku. Setiap orang yang ditebus dengan darah yang mahal oleh Yesus Kristus, hidupmu berharga. Kau harus tahu nilainya ini. Jangan buat sembarangan dengan dosa di akhir zaman. Pergi beribadah, jangan abaikan ibadah. Itu mengindahkan agama itu, jangan mengabaikan ibadah. Paulus mengatakan ibadah itu satu keuntungan masa kini sampai masa yang akan datang. 1 Timotius 4, tolong dibaca ayat 7 sampai ayat 9. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, jangan terus percaya tahayul lagi, dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Ya. Latihlah dirimu beribadah. Latih beribadah. Kalau kita beribadah itu kita sedang latihan. Karena tidak mudah duduk beribadah, menyanyi, melayani, tidak gampang. Ya, terus latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna di dalam segala hal. Lanjut. Karena mengandung janji. Ada janji. Baik untuk hidup ini, hidup sekarang, maupun untuk hidup yang akan datang. Itu ibadah punya manfaat. Sekarang bagaimana Pak Pendeta? Nggak bisa kumpul di gereja, cuma di rumah. Itulah kesempatan Anda kumpulkan semua keluarga. Anak-anak, jangan kemana-mana, belikan alat. Setiap ibadah online kita nyambung kemana? Televisi. Jadi lebih gede, lebih enak ya, semua ibadah duduk, kursinya diatur. Oh, perjamuan suci, ya kepala keluarga yang bagikan perjamuan suci. Seperti lainnya di gereja. Ya, gitu ya. Nah, sudah di gereja bagikan perjamuan suci. Duduk ibadah sekeluarga. Ini cara Tuhan, seizin Tuhan. Ya, kalau kumpul di gereja, kadang anak tidak tahu di mana. Lah kalau di rumah kan ngumpul. Papa, mama, anak 3, anak 4, anaknya 5, anaknya 1. Ngumpul. 2-3 orang berhimpun di dalam namaku, Tuhan Yesus ada di situ. Beribadah sungguh, sama. Di gereja baru saya rasa ibadah. Lah. Kadang-kadang di gereja pun tidak rasa ibadah. Ibadah pun tidak sungguh-sungguh. Betul ya? Ya. Kalau di HP ibadah kurang nyaman, pindah ke laptop. Laptop kurang nyaman, kasih di televisi besar. Kan enak, ibadah sama-sama. Menyembah Tuhan, gandengan tangan. Wah, satu kesatuan. Rumah tangga tidak terpecah. Matius 12 mengatakan, kalau rumah tangga terpecah-pecah, mana ada kuatnya? Ya, coba kita baca itu ya. Injil Matius pasal 12
ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Ya. setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Nah, ya kalau kerajaan itu pecah-pecah, mana bisa kuat? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kata pepatah. Terus, Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah setiap kota rumah tangga terpecah-pecah, tidak dapat bertahan. tidak mungkin bertahan. Betul? Kalau suami dan istri terpecah-pecah, mana bisa bertahan? Suami jalan utara, istri jalan ke selatan. Tapi bahagia sekali, papa, mama kumpul dengan anak-anak. Hadir di gereja sama-sama. Ya. Ibadah mendatangkan keuntungan masa sekarang sampai masa akan datang. Maliaki 3 ayat 18 mengatakan, nanti kamu akan lihat perbedaan orang suka ibadah dan tidak. Dibaca. Maliaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, Ya. antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Orang yang beribadah dengan yang tidak, nanti akan kelihatan bedanya. Waktu apa? Waktu kegoncangan terjadi. Nanti akan kelihatan orang yang beribadah dan yang tidak. Jadi zaman akhir ini nanti sudah diawali banyak orang tidak suka ibadah. Tapi Alkitab mengatakan pada akhirnya nanti kelihatan. Rasul Paul tadi mengatakan dalam 1 Timotius yang kita sudah baca, olahraga itu terbatas gunanya. Bukan tidak baik, baik. Olahraga itu baik. Tapi terbatas. Hanya fisiknya sehat, sementara kalau kena sakit tidak bisa olahraga ya. Stop dulu ya. Terbatas. Tapi ibadah itu sampai kepada masa yang akan datang. Manusia ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tubuh kita persembahkan, bersama jiwa kita beribadah. Tapi roh kita nanti yang dibawa sampai ke surga. Manfaatkan tubuh, jiwa kita ini. Pakai hidup itu untuk beribadah. Tidak selalu ada kesempatan. Puji Tuhan. Banyak kalau kita baca 2 Timotius 3. Tidak tahu mengasihi, betul ya? Tidak pernah mau mengasihi orang. Padahal Tuhan bilang hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kasih kepada Allah segenap hati, segenap jiwa, tapi kasih kepada sesama itu seperti mengasihi diri sendiri. Karena tidak pernah orang benci dirinya. Ya aku benci diri. Itu orang frustrasi mau bunuh diri. Jangan ya, bunuh diri itu masuk neraka. Ini tubuh kita, manusia ini dirawat. Ya. Apalagi dikatakan tadi manusia akhir zaman tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Selagi masih hidup ada kesempatan berdamai. Korban mengampuni itu satu korban. Waduh, sebetulnya Tuhan, kalau ukuran saya punya manusia daging ini, tidak mungkin saya ampuni orang ini, tidak mungkin. Tidak mungkin saya ampuni suami saya yang menyeleweng ini. Tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Sekarang dia mau balik, aku jijik lihat mukanya. Tapi Tuhan suruh korban mengampuni. Sama dengan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkata, John, aku jijik melihat kamu ini berdosa ini. Hidupmu dalam dosa. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan bilang, John,
Aku mati untuk kamu. Hidupmu berharga. Layani aku. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Coba. Tuhan bilang hidupmu. Nggak usah kasihani. Penuh lumpur. Lumpurnya dosa. Tapi Allah mengasihi kita. Allah sayang kepada kita semua manusia. Kenapa kita tidak tahu mengasihi sesama kita? Suami kita yang sudah menyimpang, istri yang sudah tidak benar, anak yang tidak benar, tetap harus mengasihi. Seperti Tuhan katakan, engkau mengasihi dirimu, kasih suamimu, kasih istrimu, kasih anakmu, seperti itu. Itu perintah Tuhan. Tidak mau damai. Tidak, sampai aku mati tidak mau mengampuni kamu. Wah. Maka Tuhan katakan, kalau kau tidak mau mengampuni sesamamu, aku juga tidak mau mengampuni. Itu korban. Harus korban perasaan kadang-kadang. Mengampuni orang itu korban. Ada orang utang 10.000 talenta sama seorang raja. Ya. Dia mau dijual, dia mau mohon raja, tolonglah, tolong saya Tuhan, tolong saya, janganlah aku dihukum. Raja itu bilang, ya sudah, hatinya belum belas kasihan, sudah, utangmu lunas. Wah, senangnya luar biasa, 10.000 talenta, banyak itu saudara. Dia keluar, senang sekali, ketemu teman. Sini teman, utangmu 100 dinar, bayar. Sabar, sabar teman, sabar ya. Sahabatku sabar ya, nanti ku bayar pasti ya. Tidak, mau cekik lehernya. Tarik bajunya, bayar sekarang. Ini orang menyaksikan. Orang datang lapor, Tuan Raja, itu orang tadi 10.000 talenta dilunasi. Dia keluar cekik temannya 100 dinar. Kamu tahu tidak berapa itu 10.000 talenta dengan 100 dinar? 10.000 talenta. Kalau 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. 10.000 talenta 10.000 kali 6.000 dinar. Berapa toh? Hitung sendiri. Ini cuma hutang 100 dinar. Dosaku gede segede gunung, tinggi sekali. Tidak ada gunung yang lebih tinggi itu dimanapun di dunia. Tapi Tuhan bilang, aku ratakan sudah. Aku tidak hitung. Tapi hutang orang, dosa orang kepada kita cuma setitik. Kita tagih terus. Pokoknya aku tidak mau bicara lagi. Wah, pusing tak mau. Tuhan tolong ya kita ya. Kita tidak mungkin bisa jika Tuhan tidak tolong kita. Amin. Kalau kita rendah hati, lemah lembut seperti Tuhan, kita bisa mengampuni. Di luar Tuhan kita sukar melakukan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nanti kita belajar hari ini. Bukan hanya orang berontak banyak, tapi orang yang tidak taat, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, ya, cinta uang, berontak pada orang tua, tidak mengindahkan agama. Ini hal yang perlu kita perhatikan, karena temanya itu 2 Timotius 3, coba baca di atas temanya itu, perikopnya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Itu keadaan manusia akhir zaman. Berontak pada orang tua. Salah satunya. Tidak tahu mengasihi, tidak tahu berterima kasih, tidak mau mengampuni, tidak suka damai. Padahal apa tuh susahnya Tuhan, Engkau mengampuni saya begitu banyak, aku juga mengampuni orang yang bersalah.
Ya, bawalah anak-anakmu sejak masih kecil ke tempat ibadah, latih mereka beribadah. Sampai masa tua, Alkitab berkata tidak akan menyimpang. Walaupun bisa terpeleset sedikit, tapi dia akan kembali ke jalan benar. Tuhan memberkati kita. Mari kita memuliakan Tuhan. Selamanya kasih setianya, Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia. Amin. Yang kuasa menjadikan segalanya perkasa, yang diperbuatnya di hadapan bangsa. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita menyanyikan, katakan sebab Tuhan baik. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, jadikan segalanya perkasa, ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik,
kasih setianya. Syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia. Amin. Allah yang kuasa, haleluya, yang menjadikan segalanya. ajaib Perkasa, amin. yang Berkuatnya di hadapan segala bangsa. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, haleluya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Kita tidak mau mengikuti arusnya dunia samang akhir. Kita mau mencintai Tuhan, bukan mencintai diri sendiri. Kita mau jadi hamba-hamba Allah, hamba Tuhan. Tidak mau jadi hamba uang. Kita mau jadi orang-orang anak muda yang taat pada orang tua, mengasihi orang tua, tahu berterima kasih. Kita mau jadi orang-orang yang beribadah. Nanti pada akhir zaman akan nampak orang yang beribadah dan yang tidak. Hari ini Tuhan beri kita kemurahan. Kita jadi jemaat Tuhan, jadi tubuh Kristus, ditebus dengan darah yang mahal, darah pengampunan. Kita pun harus mampu mengampuni orang karena Tuhan yang memampukan. Saling mengampuni, saling memaafkan, rukun. Sebab ketika kita mempersiapkan semua indah hidup kita, tunggu Pentakosta yang terakhir dicurahkan, Roh Kudus turun. Semua orang tua, anak-anak, semua dipakai Tuhan. Keledai muda yang ditunggangi oleh Yesus masuk Yerusalem. Dengar, sampai nanti Yerusalem baru akan terwujud. Tuhan tetap memperhatikan orang-orang muda, prioritas orang muda. Karena itu orang muda, dengar, engkau dikasihi Tuhan. Jangan sia-siakan kasihnya Tuhan. Jadilah anak muda yang baik, yang beribadah, yang hormat pada orang tua, beribadah pada Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan ikut arusnya dunia akhir zaman. Katakan, sebab Tuhan baik. Ayo orang muda, orang tua, angkat tanganmu, kasih jempol dua-dua pada Tuhan. Kasih jempol Tuhan. Haleluya. Ya, kasih jempol. Kasih
muda, kalau kau pernah berontak pada orang tua, ini kesempatan. Kalau kamu lagi di rumah online, datang pada orang tua, peluk orang tuamu. Selagi orang tua masih ada, papa, mama, ampuni saya, maafkan saya sudah berontak. Tidak selalu ada waktu. Ini waktu kau dengar firman Tuhan. Anak-anak berontak pada orang tua di akhir zaman ini. Kau tidak mau, aku tidak mau. Peluk orang tuamu. Katakan terima kasih mama yang sudah mengandung saya susah payah. Mama yang sudah melahirkan saya dengan kesakitan. Aku mau berbakti pada orang tuaku. Aku mau berbakti pada Tuhan. Aku mau beribadah sungguh-sungguh, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Tuhan baik. Kita ada hari ini karena Tuhan baik. Kita bisa dengar firman Tuhan karena Tuhan baik. Kita bisa dididik dalam pengajaran firman Tuhan karena Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Setianya. Orang tua dengar. Alkitab pun mengatakan, jangan kau sakiti anak-anakmu. Orang tua kalau sudah menyakiti anak, apa salahnya kamu merendah datang kepada anak? Maafkan saya nak, aku sudah salah didik, salah ngajar. Demikian rumah tangga jadi rukun, damai, sehingga ada ucapan syukur. Kita akan nyanyi syukur bagi Dia. Bagi Dia. Amin. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Katakan syukur. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Oh haleluya. Tuhan baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Orang tua datang kepada anak, anak kembali pada orang tua, anak bungsu kembali kepada papanya. Papanya nunggu sudah lama dipeluk anak bungsu, berdamai. Sedikit waktu lagi, tidak ada kesempatan. Suami istri
peluk pada istrimu. Maafkan saya. Istri peluk suaminya, tidak apa-apa, maafkan saya. Kita tidak ikut jalannya dunia akhir zaman. Kita tidak terpecah, kita satu kesatuan utuh rumah tangga. Rumah tangga ada tubuh Kristus yang kumpul di jemaat. Jadi satu kesaksian sampai di masyarakat. Hidup kita jadi amanah agung sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan baik, kita bersyukur. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu ini. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Ya, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama keluarga-keluarga kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Mari bersama kita, keluargaku melayani Tuhan. Melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kita akan mendoakan mereka yang berulang tahun. Ulang tahun artinya ditambahkan usia. 1 tahun lagi oleh Tuhan. 1 tahun lagi oleh Tuhan. 1 tahun lagi oleh Tuhan. Tak terasa. Semuanya diberkati. Umur panjang. Digunakan untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati Sumiati Sarilawan tanggal 8 Maret dan tanggal 11 Maret David Tanjung. Mereka menikmati perpanjangan umur. Mereka menikmati kasih setia Tuhan. Biarlah mereka juga tahu mengembalikan bagi kemuliaan Tuhan, mencintai Tuhan, memanfaatkan hidup yang ada untuk melayani dan mengasihi-Mu. Berkati mereka, berkati dengan keluarga masing-masing. David jadikan anak muda yang baik, yang mencintai Engkau, rajin untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya, kami semua pun diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari saudara kita angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Memberkati keluarga-keluarga kita. Memberkati kita masing-masing pribadi. Memberkati orang-orang muda. Memberkati seberapa banyak orang yang bisa dijangkau oleh Injil. Sehingga mereka memuliakan Engkau Tuhan. Terimalah berkat itu. Muliakan Tuhan. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Sampai di sini ibadah kita. Dan kita akan berjumpa kembali di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.